Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Gimana kabar kalian? Untuk pembelajaran tema hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Yang pertama yaitu kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Jenis-jenis dongeng, misalnya mite 1. Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Contohnya misalnya Nyi Roro Kidul atau terus Mahabharata. Yang kedua yaitu fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya fabel yaitu kelinci mencuri timun, kelinci dan kura-kura. Terus legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contoh legenda yaitu Tangkuban Perahu, Danau Toba. Terus hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contoh hikayat yaitu hikayat Abu Nawas. Terus yang terakhir parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contoh parabel yaitu petani yang baik hati. Terus selanjutnya yaitu unsur-unsur dongeng. Yang pertama itu tokoh. Tokoh yaitu dongeng para pelaku yang ada di dalam dongeng, itu namanya tokoh. Terus latar itu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Terus watak tokoh. Watak tokoh itu sifat tokoh dalam dongeng tersebut. Contohnya misalnya wataknya baik hati dan sebagainya. Terus pesan atau amanat. Pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Alur. Alur itu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Yang kedua yaitu melalui percakapan antar tokoh. Yang ketiga disampaikan oleh tokoh lain. Yang keempat yaitu pendapat tokoh lain. Terus menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Contoh dongeng di buku pena halaman 118, Kebun Penuh Lobang. Di sebuah kebun, tinggallah kakak beradik kelinci. Mereka bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari, datanglah sekelompok tikus tanah ke kebun. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lulu, lihatlah Li, kebun menjadi penuh lubang sejak para tikus datang. Mereka juga merusak tanaman saat membuat lubang. Lili, iya kak, kalau begini banyak tanaman yang akan mati. Lulu, sebaiknya aku bicara kepada mereka. Lili, betul kak, kakak harus menegur mereka. Lulu segera menemui pemimpin tikus yang bernama Kusi. Kusi menerima kedatangannya dengan senang hati. Lulu, maaf Kusi, sejak kelompokmu membuat lubang, kebun ini menjadi rusak. Sebaiknya penghuni kebun, kita semua harus menjaga kebun. Kusi, maaf Lulu, kami tidak bermaksud merusak kebun. Kami hanya ingin berlindung dari hujan. Terus Lulu, sebaiknya kamu memberitahu teman-temanmu agar lebih berhati-hati saat membuat lubang. Kusi, baik Lulu, aku akan mengingatkan teman-temanku. Terus Lulu, nanti akan kubantu mencari tempat berlindung agar kalian tidak merusak kebun. Terus Kusi, terima kasih Lulu. Apa pesan
Pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut, pesannya adalah menegur apabila ada kesalahan yang merugikan lingkungan sekitar. Terus yang kedua yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng tersebut. Tokohnya siapa aja? Tokohnya yaitu Lulu dengan watak tegas dan bijaksana. Tokoh yang kedua yaitu Lili. Lili itu wataknya peduli. Terus yang ketiga tokohnya itu Pusi. Pusi itu wataknya rendah hati. Terus latar dari dongeng tersebut yaitu di kebun. Terus yang selanjutnya yaitu muatan pelajaran matematika, sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Misalnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Jadi walaupun kedua bilangan tersebut ditukar, tetap hasilnya itu sama. Contoh, Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik pamannya Dayu. Dayu dan Siti membantu masukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis, sedangkan karungnya Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 540 itu karungnya Dayu, sedangkan 590 itu karungnya Siti. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Sedangkan kalau dibalik 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas evaluasi yaitu anak-anak mengerjakan soal di pena halaman 125 muatan bahasa Indonesia dan matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.